Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan ngobrol bareng narasumber kita, salah satu wakil ketua di kuartir daerah urusan Bina Muda dengan Kak Irnowo. Dan kita tunggu, mungkin kita salam-salam dulu nih buat yang sudah bergabung. Selamat malam, semoga selalu sehat selalu. Semoga selalu sehat selalu. Kalimatnya agak aneh. Semoga selalu sehat, ya kan? Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Oke. Salam Pramuka, jelas pasti. Selamat malam kakak-kakak yang sudah bergabung. Disiapkan pertanyaannya, kita akan ngobrol 1 jam ke depan dengan Kak Hernowo. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Bina Muda di Kuartir Daerah Jawa Tengah. Jadi tetap kita tungguin dulu nih, gimana? Sambil kita tunggu Kak Hernowo bergabung, udah lumayan ya yang bergabung ya. Gimana keadaan di tempat kalian gitu? Selamat malam Kak Mufarid ya. Halo, ada lagi nggak ya? Oke, kita tunggu sebentar. Ada Kak Ernowo udah bergabung. Siap Kak Ernowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam salam Pramuka. pramuka. Siap Kak. Aduh, Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Kak Ernowo di malam hari ini. Sengaja tadi Kak waktunya milih yang malam biar enak nih. Jadi teman-teman atau kakak-kakak yang lain sudah sedikit agak rebahan gitu kan. Nah, kita live untuk membahas, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja terkait dengan pastinya iya. bidangnya Kak Hernowo ini ya. Oke, Mas. Oke, oke. Monggo Kak, mungkin bisa diprolog terkait mungkin kegiatan di kuartir daerah atau mungkin rencana yang sudah disiapkan di kuartir daerah terkait Bina Muda tentunya Kak. Biar buat bahan Oke, kita buat ngobrol ini Kak. ya, ya. Oke, Kak Ando. Jadi, selamat malam, Kak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu, serta salam pramuka. Salam Kak. Baik, Kak Ando. Jadi, sebenarnya eh, COVID-19 ini yang punya dampak paling besar di kepengurusan keluarga atau khususnya pramuka pada umumnya adalah teman-teman yang membidangi di Bina Muda. Siap. Karena praktis kegiatan adik-adik kita, kegiatan anak kita yang kita tahu betul bahwa yang namanya pramuka itu aktivitas fisik menjadi bagian penting. Nah, selama Betul. COVID ini tidak mungkin melakukan itu kegiatan-kegiatan yang bernuansa fisik. Karena Ya. kita tahu sebenarnya hakikat dari kepramukaan itu kan kalau kita bisa scouting out, ya SC out lah, kegiatan di luar ruangan yang sebenarnya. Ya. Karena itu memang yang paling berdampak adalah teman-teman di Bina Muda. Nah, kakak sekalian, sebenarnya di tahun 2020 ini di Bina Muda ada kurang lebih kalau tidak salah ada sekitar 14 kegiatan harusnya. Kegiatan yang melibatkan peserta didik. Mulai dari pesta siaga, kemudian ada persari, kemudian ada penguatan Pramuka Garuda, kemudian ada perkemahan Pramuka berkebutuhan khusus, yang ini mestinya Juni ini kita di Ya. Pemalang mestinya. Ya. Kemudian ada beberapa pengiriman peserta didik ke kegiatan tingkat regional. Saya kira di partisipasi kita ke tingkat nasional maupun regional juga banyak.
kemudian juga untuk adik-adik di penegak Pandiga yang sudah terlaksana juga ada beberapa seperti sidang paripurna nasional maupun sidang paripurna daerah. Kemudian yang belum untuk adik-adik TD penegak Pandiga itu seperti LPK juga belum. Kemudian pelatihan kewirausahaan, kemudian Remuna daerah, nah ini yang besar itu juga belum, yang rencananya kita waktu itu kelihatannya kayak ini. Ya. Yang paling ditunggu-tunggu sama pramuka penegak Pandiga ini. Itu pasti di situ. Kemudian yang kemarin itu ada Joti kaitannya dengan pandemik itu kita juga bisa ngikuti, tapi sebenarnya biasanya di Oktober itu kita punya kegiatan Jota dan Joti. Kemudian Juli itu sebenarnya kita juga ada kegiatan partisipasi ke Jogja. Ada internasional itu ya kayak. Itu yang juga akhirnya gagal. Kemudian juga ada perkemahan Wirakarya di Jambi mestinya. Ini juga bagian pengiriman. Kemudian peran Saka di Babel. Ini beberapa kegiatan 14. Tapi ya kita kita tahu bersama bahwa yang baru terselenggara itu pun baru beberapa adalah cuman pesta siaga kemarin itu. Sempat berlangsung di beberapa, tapi yang lain 5 korwil belum, baru 1 korwil yang terlaksana. Nah ini memang hambatan COVID ini memang menjadikan kita tidak mampu melakukan kegiatan fisik secara langsung. Ini sedang kita pikirkan, Kak Ardo. Jadi kita sedang pikirkan bagaimana kegiatan ini, ada beberapa yang nanti memang kita hilangkan. Jadi yang jelas-jelas kita hilangkan itu adalah perkemahan pramuka berkebutuhan khusus, itu jelas kita hilangkan. Kita tidak selenggarakan ini. Karena kita tidak mampu itu. Kemudian beberapa kegiatan lain yang partisipatif itu mungkin akan kita hilangkan, tetapi yang lain itu sedang kita olah, kita pikir kalau nanti memang anggaran dari hibah kita, bantuan hibah dari provinsi bisa kita geser atau kita menunggu perubahan mekanisme penganggaran, kita akan coba lakukan kegiatan-kegiatan yang ada ini melalui ya virtual. Ya nanti Mas Ardo lah dan kawan-kawan yang harus punya banyak membantu kami yang di Bina Muda kan gitu. Gitu Mas Ardo, kira-kira umumnya seperti itulah. Siap Kak. Pastinya sebenarnya kan kegiatan-kegiatan itu kan sudah ditunggu sama adik-adik penegak Pandiga tentunya di Jawa Tengah. Mereka kan beberapa bulan ini mereka juga menunggu sebenarnya Kak. Sebenarnya kan ada protokol semacam apa ini Kak kira-kira yang mungkin kemarin seperti arahan Kak Atikoh pas waktu di Halal Bihalal juga menyampaikan bahwasanya nanti Kuarda akan mengeluarkan protokol kegiatan Kak, protokol mungkin selama masa COVID ini atau masa pandemi ini, ataukah itu sudah disiapkan atau masih digodok Kak itu Kak? Kan kelihatannya ditunggu-tunggu Kak, karena kan teman-teman di kuartir cabang itu kan mereka juga menunggu hal ini gitu Kak. Kira-kira kegiatan semacam apa yang mungkin diperbolehkan atau mungkin bisa dilaksanakan gitu Kak? Ya, betul Kak Ardo. Jadi kemarin saat Halal Bihalal memang Kak Kuarda, Kak Atikoh meminta kita membuat semacam protokol kesehatan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Gerakan Pramuka. Memang proses itu sedang kita garap karena secara jenis kegiatan itu kan bermacam-macam. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik siaga, ada adik-adik penggalang, penegak maupun orang dewasa. Nah tentunya berbeda, ini sedang kita garap dengan teman-teman di Bina Satuan, OHUM maupun kami di Bina Muda. Termasuk nanti mensinkronkan bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa dilangsungkan. Tapi khusus bagi kegiatan di Bina Muda, pasti yang pasti bahwa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan akan kita lakukan dengan nuansa daring. Jadi setidaknya itu. Tinggal nanti kita akan melihat jenis kegiatannya, metodenya dan sebagainya tergantung dari peserta didiknya, apakah dia siaga, penegak penggalang atau penegak Pandiga. Karena ketika kita bicara dengan penegak Pandiga, saya kira itu bisa dilakukan oleh masing-masing individu tanpa harus dibimbing oleh orang tuanya atau pembinanya. Tetapi untuk siaga dan penggalang mau tidak mau, suka atau tidak suka, untuk melakukan daring pun harus dibimbing oleh kakak-kakak pembinanya. Nah ini yang menjadikan kita selama ini sedang menyusun kira-kira
protokol-protokol bagaimana, termasuk nanti andai kata tetap harus dilakukan di luar ruangan. Ya. Jadi misalnya ada kegiatan yang untuk pencapaian melihat salah satu kegiatan hastakarya misalnya yang dia melibatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di luar, ya kita harus lakukan protokol-protokol kesehatannya seperti apa. Nah ini pola-pola ini yang harus kita susun dan kita susun. Sedang ya Kak? Ini sebenarnya ditunggu-tunggu loh Kak. Ya. Karena kalau kita lihat di WHO sendiri kan ada kegiatan-kegiatan yang kalau saya baca-baca di beberapa literatur itu perkemahan itu sebenarnya juga menjadi bagian dari risiko, tapi sebenarnya risikonya kecil. Nah, apakah perkemahan itu nanti bisa perkemahan tiap tenda satu orang misalnya dengan ini kan pola-pola baru kan, kegiatan baru harus kita coba kembangkan. Coba nanti ini yang masih jadi pemikiran kita. Andai kata kita harus berkegiatan keluar, tetapi di sisi lain kita juga harus patuhi edaran Menteri Pendidikan misalnya. Karena beliau juga menginstruksikan bahwa untuk kegiatan pembelajaran dimulai dari usia yang paling dewasa, baru kemudian berturut-turut kemudian ke bawah. Nah ini juga harus kita ikuti kan, artinya yang boleh berkegiatan luar adalah mereka-mereka yang sudah dewasa, kemudian juga yang arenanya masuk zona hijau misalnya seperti itu. Ya. Ini kita padukan beberapa aturan-aturan yang ada. Saya kira itu Kado garis besar yang nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman di cabang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan selama pandemi. Kak, ini mohon maaf sudah ada beberapa pertanyaan Kak tadi yang mungkin sudah masuk ke sebelum acara ini dimulai ketika kita udah share di story. Ini ada pertanyaan sih dari Aida Friskiana, Eagle Scout Award 2020 kapan Kak? Gitu. Ya. Saya tanya sama pembuat acara itu. Oke, ya Eagle Scout 2000 kan itu tadi penguatan pramuka Garuda atau seleksi pramuka berprestasi itu akan kita lakukan sih. Sebenarnya memang di kita sebenarnya kita coba lakukan kira-kira sih Eagle Scout itu kira-kira bulannya ya sekitar Oktoberan gitu. Tapi cuman memang kita tidak bisa serta-merta melakukan ini sebelum ada, seperti tadi saya sampaikan ke Kado, karena beberapa kegiatan ini kan beranut juga pada penganggarannya. Nah sampai sekarang ini NPHD kita kan belum ditandatangani sepenuhnya. Nah ketika NPHD ditandatangani, apakah ajuan atau lampiran kegiatan yang kemarin kita ajukan harus kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita saat pandemi ini, atau bagaimana mekanisme pergeseran atau perubahan ini yang juga kita sedang tunggu bagaimana aturan di provinsi untuk ini, karena saya yakin pasti akan berbeda ketika kegiatan kita setting di luar ruangan dan sekarang harus kita setting di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring. Kira seperti itu Kak. Ada yang nanya lagi nih Kak. Raida dari Kak Nayarana Triple A. Raida Jateng diundur kah? Oke Kak Nayarana ya. Jadi sebenarnya keinginan kita Raida itu kita selenggarakan, tapi seperti sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa tidak mungkin di tahun ini kita lakukan perkemahan yang fisik. Jadi kalaupun nanti ada Raimuna daerah, pasti konsep dan modelnya adalah model daring. Belum sampai luring loh. Karena sampai Desember, kalaupun COVID sudah kita zona hijau, tapi persiapan untuk kita ke luring kan nggak mungkin. Misalnya selesai November, kemudian Desember kita tahu-tahu ada Raida kan nggak mungkin kita siapkan cuma 1 bulan. Oleh karena itu, ya dengan segala permohonan maaf mungkin ya, jadi kegiatan Raimuna daerah pun nanti akan kita konsep bagaimana supaya itu bisa kita jalankan, tetapi dengan model-model daring yang ada. Saya kira itu Kak. Nih ada, nah ini nggak tahu ini Kak, dari Pramuka SMA Masehi kalau nggak salah. Kak, kapan diadakan seminar untuk para pembina penegak
Kalau Oh, bisa kuotanya lebih banyak, Kak. Nah, ini Kak. oke. Nah, sebenarnya untuk kegiatan pembina sudah banyak dilakukan. Jadi kemarin-kemarin ini setiap Jumat sudah berarti sudah 4 minggu ini, sudah 4 minggu, 1 bulan ya. ini Iya. ada pitaran pelatih. Ini informasi aja karena bukan bidang-bidang muda ya, tapi bidang Iya. dewasa. Tapi ada pitaran pelatih. Iya. Kemudian berikutnya ada gelang ajar. Hmm. Nah, gelang ajar itu Jumat kemarin itu sudah sampai putaran yang ketiga. Jadi Iya. besok Jumat itu putaran keempat. Jadi para pembina justru kesempatan untuk mengasah keterampilannya. Dan Iya. saya kira kemarin banyak kok masih ada slot yang banyak kosong sebenarnya bisa dipakai oleh para pembina untuk meningkatkan Iya. kemampuan. Jadi Dan yang tiga, setahu saya juga di live-in di YouTube kalau nggak salah kemarin, Kak. Jadi, ya, ya di YouTube juga, kemudian di Zoom juga. ya. Di Zoom juga, di setiap Jumat siang. Sepertinya teman-teman Kuarda, terutama Komisi Bina Wasa melakukan Masa. itu. Jadi Iya. Jumat jam 2 siang kalau tidak salah. Jadi silakan diikuti saja. Jumat besok itu sudah masuk ke scouting skill sesi 4. Ya. Siap. Sudah sesi keempat. Jadi Kalau tidak silakan bisa diikuti. bergabung di Zoom, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Kuarda ya, Kak, ya, di YouTube-nya Pramuka Kuarda. Jateng. Iya. Jadi yang penting pantau terus, pantengin terus medsosnya Kanal-kanalnya Kuarda. Kuarda. Siap. Karena Nah, yang ini Kak, punya tanggung jawab siap. Ini kita semua. ada lagi Kak dari RF Devrino. Salam Pramuka. Izin Kak, bagaimana Salam sistem Pramuka RF Devrino. gelar Pramuka Garuda di masa pandemi COVID-19 ini Kak? Nah, ini Kak. Oke, tadi sudah kita jelaskan. Jadi untuk Pramuka Garuda, untuk rencana kita, jadi Eagle Scout itu akan kita coba lakukan, tapi nanti dengan model portofolio daring gitu. Jadi ini tugasnya nanti kami minta bantuan Mas Ardu tentunya untuk bagaimana membuat sistem gitu kan, membuat sistem yang bisa kita lakukan. Karena nggak mungkin kita Pramuka Garuda kita panggil lagi ke Karanggeneng kemudian kita seleksi satu persatu. Jadi nanti pasti dengan portofolio yang di-set oleh teman-teman sekalian, kemudian Kuarcap, teman-teman di Kuarcap mengumpulkan portofolio itu, kemudian dalam bentuk scan, dikirim ke Kuarda, nanti akan ada wawancara, ya mungkin wawancara juga begini, bisa lewat YouTube, bisa lewat Zoom, atau apa, teman-teman para juri nanti, sehingga kita tahu semua apa-apa yang bisa disampaikan. Pola itu, dan kalau saya masih optimis untuk Eagle Scout ini bisa kita lakukan bareng-bareng. Nah, ini ada pertanyaan ini Kak. Bagaimana strategi Pramuka Jateng, khususnya Penegak dan Pandega, untuk menghadapi kehidupan new normal? Apakah perkemahan akan ditiadakan? Nah, ini Kak. Dari hamba Allah ini Kak. Ya. Jadi seperti tadi di awal Kak Ardo, jadi memang kita sedang susun apakah perkemahan itu nanti ada atau tidak dan bagaimana bentuknya. Untuk sementara ini sedang kita garap bareng-bareng. Tapi setidaknya untuk 2019 ini berbagai kegiatan yang sifatnya perkemahan memang kita tunda dulu di 2019. Karena tidak mungkin kita lakukan yang seperti tadi saya sampaikan, untuk menggarap kegiatan perkemahan kan paling tidak 3 bulan sebelumnya kita harus siap-siap dulu kan, macam-macam dari satpas dan sebagainya. Oleh karena itu kegiatan perkemahan di tahun ini dengan berat hati harus kita hentikan dulu, sama seperti di Kuartir Nasional juga begitu, kegiatan-kegiatan di sana sementara kita hentikan. Tapi kita coba susun protokol-protokol bagaimana nanti adik-adik berkegiatan di alam terbuka. Ya. Saya kira itu, Mas Ardo. Jadi sebenarnya memang Kuartir daerah juga sudah mempersiapkan ya Kak. Jadi strategi-strategi kegiatan. Mudah-mudahan tidak begitu lama lagi sudah bisa jadi pedoman bagaimana adik-adik berkegiatan. Soalnya kakak-kakak yang di Kuartir cabang dan mungkin adik-adik di Penegak Pandega di Jawa Tengah pasti juga menunggu ini. Karena kan selama ini juga mungkin yang muncul dan berani di depan itu kan kelihatannya teman-teman Pramuka Peduli dan Ubaloka Kak. Ya kan memang itu yang sedang dibutuhkan. Artinya bagaimana adik-adik bisa melakukan baktinya di sana. Jadi memang di Kuarda sendiri yang kita dorong sementara ini ya ke teman-teman yang di Pramuka Peduli. Jadi di
bidangnya Pramuli Ya, yang bisa ya. bergerak ke sana. Ini pertanyaannya tadi hampir sama. Kak, kasih tips dong Kak agar kegiatan daring tidak monoton dan tidak membosankan Kak. Nah ini Kak. Oke. Sebenarnya saya pernah sampaikan materi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan daring ini. Ya, Jadi kita paham betul bahwa kegiatan kepramukaan itu kan tujuannya ada 4 kalau tidak salah, yaitu kita bicara bagaimana ke karakter, ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang semuanya itu muaranya pada kecakapan hidup. ya. Jadi bagaimana peserta didik kita itu mempunyai kecakapan hidup yang baik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada saat kemarin pintaran pelatih saya juga sampaikan strategi pembinaan kita. Yang pertama selama daring supaya tidak monoton. Yang pertama yang bertanya adik penegak atau Penegak kakak ini. pembina. Penegak Oh ini Kak. kakak pembina. Ya, Oke, kegiatan penegakan DG itu kan dari, oleh, dan untuk di bawah bimbingan orang dewasa. ya. Oleh karena itu yang pertama strateginya menurut saya semuanya harus gembira dulu Nah itu Kak. mensikapi keadaan. Biar imunnya Jadi tetap kita ya Kak ya. ya, Biar iya imunnya ilmunya tetap. satu Imun Kak. Imun supaya tubuhnya biar tetap sehat itu ya. ilmu Jadi harus gembira. tetap yang gembira, karena yang namanya pramuka itu filosofi awalnya, nilai dasarnya ya harus yang gembira. Itu yang pertama. Kemudian lakukan penyesuaian menurut saya, pembinaan dan latihan menggunakan TI. Nah, Teknologi informasi ya Kak ya. teknologi informasi. Kelemahan kita merasa seolah-olah kita nggak bisa. Kita Ya, nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Padahal saya yakin kalau adik-adik penegak pandega pasti punya jejaring. ya, Nah, dengan jejaring itu kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi alat, maupun berbagi bahan latihan. ya. Misalnya, pengen kuis, tinggal kontak Kardo. Kardo, mau saya bikin kuisnya, nah, misalnya. Atau saya minta ini dipandu untuk bisa membuat robotik misalnya. Nah, ini kan bagian-bagian bagaimana kita mengembangkan jejaring sebenarnya. Ya. Nah, di sini sebenarnya kakak-kakak sekalian, pentingnya kita berjejaring. Jadi, ketika kita hanya berpikir bahwa latihannya di gugus depan kita, ya kita akan terbatas dan monoton. Ya. Tetapi ketika justru di masa pandemi ini, kita kuatkan jejaring kita perlebar jejaring kita. Ya. Kita bisa masuk ke grupnya pembina Warda, kita bisa masuk ke grupnya pembina WhatsApp yang lain misalnya. Bahkan sedunia bisa saling berbagi sebenarnya. Ya. Termasuk juga banyak sekali webinar maupun ya seperti ini yang langsung bicara ke teknik kepramukaan. Kita bisa ikut ke sana. Artinya yang penting adalah setelah kita gembira, lakukan penyesuaian dan kita mau berbagi dengan jejaring. Kemudian kalau misalnya juga masih ada kesulitan, terutama untuk adik-adik penggalang dan siaga, libatkan orang dewasa di rumah untuk membantu. Ya. Jadi kalau kita membina, kita libatkan orang tua dengan catatan tidak membebani mereka. Ya. Selama ini ada banyak kegiatan sekolah saja, orang tua sudah mengeluh, Ya, harus betul, jadi ya. guru. Karena sudah jadi guru, ditambah jadi pembina, betapa capeknya mereka gitu kan. Nah, ini perlu strategi dulu bagaimana kita justru bisa mengajak orang tua dibumikan. Jadi latihan-latihan itu dibumikan pada aktivitas anak-anak yang di rumah, yang memang itu justru mungkin bisa membantu orang tuanya misalnya. Atau membantu, saya kira misalnya ke aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di rumah misalnya, apa sih aktivitas penguatan karakter misalnya tadi. Jadi kita kembalikan ke sana. Di SKU dan SKK-nya Pramuka pasti ada penguatan karakter misalnya rajin beribadah misalnya. Nah, bagaimana orang tua bisa membantu dan membimbing anak-anaknya, kita minta bantuan mereka untuk sama-sama ngontrol ibadah mereka misalnya, walaupun tidak
misalnya bagaimana bangun paginya. Kan Ya. orang tuanya jadi senang kalau gitu. Atau misalnya walaupun tidak bisa ke gereja tiap minggu, bisa nggak mereka ikut misa pada saat secara daring misalnya. Daring. Ya. Bagus yang bisa bisa kita dorong untuk ngisi SKU di situ dan bisa dibantu oleh orang tua ngisinya. Ji. Jadi kita fleksibel. Kemudian yang penting adalah pedomani prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, di situ. Pedomani itu jadi ada sistem amongnya, sistem beregunya. Kita coba bagaimana berjaring di sana. Nah, saya kira kalau ini kakak-kakak pembina maupun kakak-kakak pelatih bisa menerjemahkan ke sana. Gitu Ya. Kak Adu. Tapi yang penting Betul. nikmati suasana yang gembira. Yang kedua, buat jejaring sebanyak mungkin karena ilmu pengetahuan justru ada di media eh, daring saat ini. Kita Ji. mau bikin tali apapun lah, ada di situ. Ya. Ya kan? Ya, jadi kalau banyak testimoni yang masuk, Kak, memang itu tidak hanya dirasakan oleh anggota pramuka saja, Kak. Jadi kayak misalnya adik-adik yang saat ini mungkin kuliah, dia juga maksudnya melakukan semua kegiatannya kan di rumah saja, maksudnya tidak ada kuliah atau pertemuan yang tatap muka seperti itu. Mereka kalau misalnya satu bulan 2 bulan mungkin kalau orang Jawa Tengah itu mungkin rasanya masih cukup nih, Kak. Tapi ketika bulan ketiga, Kak, itu sudah bingung, Kak. Jadi sebenarnya itu semuanya ngefek ke semuanya gitu loh, Kak. Makanya kan tadi saya tanyakan sekalian mungkin kan ada tips Makanya and trick buat, yang mungkin buat sangat menarik. Jadi misalnya kakak pembina mencoba menyampaikan, ayo dibuat bagaimana adik-adik mengamati sebuah tanaman mulai proses pembibitan misalnya, ya, atau membuat media tanam dulu, kemudian pembibitan di polybag misalnya, kemudian mengamati membuat pupuknya misalnya. Itu kan bagian-bagian yang bisa disampaikan dan itu dengan 3 bulan pas mereka bisa panen misalnya. Nah ini kan sesuatu yang menarik. menarik, Kak. Halo, Kak. Nah, Kira-kira seperti itu. Aduh. Ji. Oke, Kak. Jadi sembari ini, Kak, mungkin tadi kan pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah masuk ya, dan itu sebenarnya sih tidak perlu dijawab ya, mau nggak mau kondisi kita sekarang harus seperti ini, dan kita sebenarnya harus mencari solusi biar bagaimana tidak boring, tidak bosen, kemudian tapi kita bisa kreatif, dan syukur-syukur kalau Pramuka Penegak Pandega kan sebenarnya kan harus ambil peran, Kak, gitu kan. Jadi kan Iya ambil betul. peran di sini kan, nah ini kan tetap sesuai dengan protokol yang sudah ada. Kira-kira peran-peran apa aja nih yang bisa diambil Pramuka Penegak Pandega, Kak, di masa pandemi ini, Kak? Oke. Nah untuk TD, saya kira sudah banyak contoh yang dilakukan oleh teman-teman ya. Mulai dari bagaimana mereka membuat sosialisasi terhadap protokol kesehatan. Jadi banyak teman-teman yang kemarin di beberapa gugus depan yang saya ikuti juga mereka mendatangkan narasumber untuk diajak ngobrol tentang bagaimana COVID-19 ini. Mulai dari bagaimana penanganannya, bagaimana menghindarinya, kemudian bagaimana hoax-hoax yang ada itu benar atau tidak. Itu semua dibahas di sana. Jadi bagaimana sosialisasi yang benar. Kemudian ada peran-peran yang bisa dimainkan juga ketika mereka punya kemampuan. Ada beberapa gugus depan yang kemarin juga membuat masker sendiri. Jadi mereka dengan justru melatih mereka untuk bisa menjahit, kan luar biasa. Mereka membuat masker dengan cara sendiri. Kemudian yang di luar itu ada banyak kegiatan-kegiatan bakti yang bisa dilakukan oleh adik-adik penegak pandega. Baktinya misalnya mereka bersama-sama membuat dapur umum dalam rangka membantu teman-teman atau tetangganya yang mengisolasi diri. Nah ini kan sesuatu yang bisa dikembangkan oleh adik-adik di samping yang langsung bakti seperti yang dilakukan oleh kita, yang awal-awal itu membagi masker, alat-alat kesehatan, hand sanitizer dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa didorong. Kemudian kemarin juga ada beberapa yang bergerak menggerakkan teman-temannya untuk berdonor darah misalnya karena mulai susah. Nah ini kan hal-hal yang bisa dipakai atau dikembangkan oleh adik-adik untuk sama-sama tetap berbakti, sama-sama mengabdi, termasuk juga mengembangkan kemampuan keterampilan serta kepekaan sosialnya. Jadi ini hal yang bisa
dan banyak lagi lah saya kira kalau adik-adik yang bisa dikembangkan. Harus kreatif WhatsApp juga ya Kak, Semarang, pastinya. ya, WhatsApp Semarang kemarin tiba-tiba datang ke kantor, mereka bilang, Pak, Kak, saya pengen pengen belajar menanam. Ternyata Hmm, justru dengan pandemi ini mereka bergerak gitu. Ternyata bisa juga mereka berkebun di Kuarcap itu dengan lahan yang sempit misalnya, dengan ya, tetap menerapkan protokol kesehatan misalnya. Artinya ya. digilir mereka 3 orang dari itu 4 piket misalnya untuk nyirami tanaman, siapa berikutnya kan tidak harus bermasa banyak, tapi sistem bergunya tetap jalan, kemudian koordinasinya tetap jalan. Nah, yang begini-begini yang bisa dikembangkan mungkin Kak Arju. Ini ada beberapa pertanyaan juga Kak, mungkin kan tentang terkait kegiatan Saka-Saka Kak. Ini kan Saka di Jawa Tengah Hmm. kan juga Hmm. cukup banyak kan. Mereka Ya, kan juga pasti kan pasti saya yakin mereka nggak berhenti untuk berkegiatan. betul. Mereka sedang mencari formula yang tepat juga ini Kak. Mungkin Kak Hernomo bisa memberikan apa ya semacam formula mungkin Kak buat teman-teman Saka. Kalau Saka milenial sih Ya. kebetulan baru terbentuk ya Kak. Jadi kita belum sempat perekrutan, sudah ada pandemi Kak. Ini juga Ini justru tantangannya. Saya pengen bicara justru ini tantangannya sangat milenial pertama kali buat iya Kak. semua Ah, duh. bergerak gitu kan. Jadi dengan Saka bergerak semuanya bergerak Kak. Jadi Iya. misalnya saja Saka Saka yang kebetulan saya di Kota Semarang membawa Saka Taruna Bumi. Mereka bisa bergerak dengan sedikit bantuan bibit, sedikit. Saya kira kalau teman-teman di Saka dengan institusi pembinanya mau berkomunikasi, pasti Ya. ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Ini yang pertama. Jadi di institusi pembinanya. Ya. Karena di sana pasti masih ada kegiatan yang bisa digerakkan. Ini yang Oke. berkaitan dengan uh, pola-pola pembinaannya. Kemudian apa sih bentuknya? Nah ini kreativitas. Seperti kemarin saya melihat yang ada di Saka Kencana, mereka ada lomba poster misalnya dengan Ya. daring. Itu kan juga luar biasa sudah. Kemudian saya kira kalau Saka, Saka Bayangkara dengan lomba sosialisasi pandemi ini juga bisa didorong. Ya kembali lagi versi daring. Nah, Ya. pola-pola ini penguatannya mestinya dari Saka milenial gitu kan. Kalau Saka Mohon izin. milenialnya Oke. Jadi, mohon semua izin Saka Kak. Ini siap. sekaligus menyampaikan nggak sebenarnya kan beberapa saat kemarin kan Saka Milenial juga sudah berkolaborasi dengan Mhm. teman-teman Dewan Kerja. Jadi kebetulan Ya. kemarin ada Mhm. rakor daring itu kita coba fasilitasi teman-teman untuk bisa Nah, berhalal luar bihalal biasa ya. sekalian. Sekalian kita Hmm. waktu itu menyampaikan beberapa kegiatan Kak yang harapannya sih sebenarnya bisa dilakukan oleh seluruh pramuka penegak pandega dimanapun berada. Mhm. Kegiatannya itu Mhm. sebenarnya sangat simpel Kak. Jadi saya Mhm. kemarin menggandeng teman-teman dari Laporgub. Jadi Saka Milenial ini bukan Hmm, ya, saya. betul. Ya. Saka Milenial menggandeng teman-teman dari Laporgub dan teman-teman dari GRMS Ah, ah. Provinsi terkait dengan Ya. banyaknya aduan yang masuk terkait Oh, distribusi bantuan BST itu sosial, ya? Kak. Ah, Ya. Nah, betul, betul. itu kan masih banyak sekali mungkin kan data yang dipakai kan kebetulan ada dua itu Kak. Satu yang tahun Mhm. 2015 oleh Mhm. Kementerian Sosial sama 2019 yang data dari Kemendes waktu itu. Nah, ini kan Mhm. nggak update gitu loh. Mungkin kan teman-teman Ya, ya. nanti ketika saya cuma simple waktu itu Kak sebenarnya. Saya Mhm. minta tolong kepada teman-teman Dewan Kerja untuk bisa membantu Mhm. menginventarisir kanal-kanal aduan dari pemerintah desa, kecamatan, Mhm. dan kabupaten. Kan kalau desa banyak banget itu Kak. Nggak cuma 10 Ya, pasti ya. kalau di kabupaten. Mhm. Itu diinventarisir Kak. Misalnya nomor aduannya berapa atau lewat sosmed apa, itu Mhm. dikumpulin di satu kabupaten terus dikompel di Dewan Kerja Daerah. Dari situ Mhm. dikompel jadi satu, jadiin buku saku pramuka penegak pandega Kak. Mhm. Gitu. Dan itu didistribusikan ke seluruh pramuka penegak pandega dimanapun dia berada membawa buku saku itu terkait tentang bantuan sosial. Mereka bisa menjawab dan bisa disalurkan lewat kanal apa aja. Dan siapa aja yang Mhm. berhak untuk menerima bantuan sosial itu kriterianya apa aja kita akan sampaikan di situ. Mhm. Sehingga sebenarnya Mhm. mengambil perannya itu sebenarnya juga sesuai protokol juga nggak perlu karena yang diambil itu cuman
tetangganya atau mungkin saudaranya yang di sekitarnya dia, nggak perlu dia harus keluar kemana gitu kayak. Ya. Itu sih sebenarnya nanti saya mau ketemu Kak Erno sebenarnya besok mau saya sampaikan, harapannya sih nanti dari keluarga. Tapi ini sekalian kan saya sampaikan di awal. Kira-kira gitu kan. Itu kan kita gabung nanti dengan kegiatan yang kita miliki kan, bisa kita gabung ke sana dengan kegiatannya adik-adik misalnya di LPK itu dengan latihan pengembangan kepemimpinan yang daring begini kan kita bisa rekrut peserta lebih banyak. Betul. Dengan peserta lebih banyak otomatis kan kita bisa memberi penugasan kepada adik-adik itu. Betul. Salah satunya untuk itu. Ini contoh saja yang bisa kita gerakkan. Karena sebelum itu kan mereka pasti ada semacam kisi-kisi yang kita berikan, materi-materi yang bisa kita berikan dulu. Nah, makanya lewat, kalau kemarin secara luring misalnya LPK hanya 70 peserta, tapi dengan daring ini mungkin tiap kuartal bisa 10 atau 20, kan nggak masalah. Mantap, Kak. Kan dengan 20 kali 35 katakanlah kita sudah punya 700 misalnya. Yang kalau itu bisa digerakkan tiap desa ada misalnya kan sudah bisa membantu datanya, data kita, pemerintahan kita, tapi di sisi lain adik-adik juga bisa mengaplikasikan ilmu kepemimpinannya di sana misalnya. Iya, betul sekali. Kalau yang saya tekankan kemarin sebenarnya satu statement Kak, yaitu yang namanya pramuka itu agen dari pemerintah Kak. Ya. Jadi paling nggak kan teman-teman pramuka penegak juga harus mengambil peran di masa pandemi ini. Karena memang sebenarnya salah satu tujuan gerakan pramuka di dalamnya adalah menjadi warga negara yang baik kan. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik otomatis baik dengan pemerintahnya kan begitu. Taat dengan pemerintahnya, membantu pemerintahan kan begitu. Jadi mohon izin nggak tadi sebenarnya kita sudah bergerak. Cuman saya belum laporan aja ke KMNO. Apa yang kita pikirkan karena memang tapi di situ kembali lagi sistem yang harus kita bangun seperti apa nanti justru kami di Bina Muda banyak nanti dibantu oleh teman-teman Saka Milenial dan ketika Adu selaku adalah daerahnya juga kan begitu. Siap. Sambil ke pertanyaan-pertanyaan dulu ini Kak. Ini Kak. Ini sudah ada yang komen beberapa tadi suka bercocok tanam. Cinta alam Kak, bercocok tanam di kebun sendiri. Yaitu Desa Dharma. Loh, iya. Siap. Nah ini untuk pesta siaga Binwil yang belum terlaksana di Persari gimana Kak Ernowo? Ya, makanya nanti kobong ini zong atau ini masih dalam taraf pemikiran kita Kak sekalian. Jadi kalau ada yang pesta siaganya perlu berjalan ya, karena memang ada 5 Binwil yang belum, ya nanti kita minta saja perwakilan dari masing-masing kabupaten kota. Jadi kita tidak bicara Binwil lagi, tapi nanti peserta persarinya ya kita anggap saja seperti jamborinya siaga. Semua ada perwakilan dari kuarcap masing-masing secara daring. Tapi ini masih kita pikirkan supaya tidak membebani sekali lagi, karena adik-adik siaga ini kan ketika melakukan daring pun harus di bawah bimbingan orang dewasa. Ya. Ini yang sedang kita konsep bagaimana supaya pembina maupun bapak ibu gurunya tidak terbebani. Ya. Dan juga kita juga belum tahu kesiapan masing-masing kuarcap dengan IT-nya. Kira-kira seperti apa duluan IT-nya. Kalau ini sih saya kira jalan. Makanya kembali lagi untuk siaga nanti akan kita coba tawarkan lagi kepada kakak-kakak kita di kuarcap bagaimana kira-kira mekanismenya dengan konsep yang kita akan berikan. Ya. Saya kira itu Pak Ardo kaitannya dengan Persari. Sudah banyak tadi kita paparan Kak, ini kan kita baca-baca pertanyaan ini. Sebenarnya sih sudah banyak yang dijawab sama Kak Ernowo terkait banyak-banyak pertanyaan ini yang masuk Kak. Jadi kayak misalnya ini izin bertanya bagaimana kegiatan pramuka akan dilakukan tadi sudah dijawab. Yang biasanya untuk yang dilakukan Hari Pramuka Kak. Jadi ini kan juga mungkin ada pertanyaan tentang Hari Pramuka ini Kak. Ya, itu memang bukan bidang saya, tetapi kemarin pada saat rapat kita sudah sedikit berbicara. Jadi kan kita tetap akan lakukan upacara kemarin ya, kesepakatan kita di pimpinan akan kita lakukan tetap upacara pramuka tanggal 14. Tanggal 13 kita tetap renungan ulang janji, tanggal 14 kita tetap lakukan upacara,
peringatan ya secara daring juga. Jadi silakan nanti kakak-kakak di rumah mengikuti. Sebagaimana yang kemarin juga nasional kan juga sudah pernah ada upacara secara daring juga. Nah, Betul. kita akan lakukan polanya seperti itu. Ya. Dan kita akan ambil momentumnya ya tanggal 14 kalau selama ini biasanya kita mundur. Nah, ini mudah-mudahan nanti Kamabida berkenan tanggal 14 bisa memimpin langsung lewat daring gitu kan. Nah, ini Ya. Mas Ardu yang di situ ya nanti disampaikan pada Kamabida gitu. Ya, Kak Atiko termasuk ikut menjembatani loh. Satu paket itu Kak nanti Kak. Ya, satu paket supaya tanggal 14 kita bisa lakukan upacara, justru kesempatan kita memperingati Hari Pramuka tepat di tanggal 14. Ini Jadi keputusan teman-teman itu. Jadi mungkin kalau untuk upacara Hari Pramuka sih saya punya konsep Kak. Ini mungkin belum pernah dilakukan ya. Jadi dengan model seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Presiden waktu ada upacara Hari Nasional itu, kita ngelakuin upacara Hari Pramuka yang bisa diikuti oleh setiap gugus depan Kak. Jadi menggunakan Zoom yang mungkin kuotanya bisa 1.000 gitu. Harapannya nih semua depan, kan biasanya kalau upacara Hari Pramuka di Kuarda itu kan perwakilan atau mungkin kan pas waktu ada acara kegiatan apa gitu kan di satu daerah aja. Nah, ini mumpung lagi masa pandemi, bisa kita menghimpun masyarakat atau mungkin adik-adik dan peserta pramuka didik di seluruh Jawa Tengah untuk ikut serta mengikuti upacara Hari Pramuka. Itu mungkin ide Kak. Hanya ide Kak. Mungkin bilang tadi, jadi upacaranya di kita tetap kita lakukan upacara misalnya nanti di Karanggendeng atau di apa dengan petugas-petugas yang terbatas. Tetapi itu live juga dilakukan bersama-sama dengan seluruh peserta di Jawa Tengah kan gitu. Keren dulu Kak. Cepat kan? Konsep kemarin juga begitu. Mungkin bisa masuk ke Muri nanti Kak. Tinggal nanti mengkomunikasikan dengan Kamabida dan Kak Warda kan begitu untuk pelaksanaannya supaya tepat di tanggal 14. Semoga sih juga semakin membaik Kak. Mungkin ini masih agak lama sih, cuman saya sih pengen ada beberapa yang pengen disampaikan pesan dari Kuarda Kak, mungkin Kak kepada seluruh kaitannya dengan Bina Muda ya, berarti kan untuk teman-teman penegak Pandega dan mungkin pembina di gugus depan masing-masing terkait dengan masa pandemi ini mungkin semacam himbauan mungkin Kak yang mungkin belum dirilis Kak ini kan, tapi kan paling nggak kasih bocoran-bocoran kan tadi udah keluar tuh Kak. Bocoran-bocoran udah keluar. Nah, ini paling nggak kan biar teman-teman di kuartir cabang dan mungkin di gugus depan bisa mempersiapkan Kak sebenarnya mereka yang pas itu seperti apa dan kemudian bisa melakukan kegiatan itu yang bagaimana gitu Kak. Ini mungkin sambil closing statement sekalian Kak, biar nanti juga nggak. Saya tuh kalau live gitu takut tiba-tiba nanti waktunya habis Kak, jadi baru asik ngobrol gitu, terus tiba-tiba waktunya habis karena dibatasi 1 jam aja. Sampai 9:30. Sampai jam berapa kita? Iya, 9:30 Kak harusnya. Iya, ya nggak harus closing statement lah. Artinya, jadi karena kita kan ngobrol-ngobrol santai, jadi seperti tadi saya sampaikan pada adik-adik dan juga sekalian bahwa memang di 2019 ini kita mesti bersabar dulu. Yang penting 2020 kita harus 2020 kita harus tetap bersabar dulu sampai COVID ini benar-benar hilang dari kita. Ya kita berdamai lah. Untuk sampai hilang kan tidak mungkin, kita berdamai dengan COVID ini dengan tetap juga menjalankan protokol kesehatan secara benar. Karena sekarang ini, mohon maaf Kak Ado, banyak yang sudah merasa aman hanya pakai masker. Padahal itu kan belum tentu aman karena tetap juga berdekat-dekatan. Tetap, nah ini kan bisa masih dalam arti kata masih bahaya. Kalau kita tidak mensikapi pandemi ini dengan baik. Ya, yang pertama menurut saya setiap pramuka tetap memperdomani protokol kesehatan yang ada.
kemudian menjalankan aktivitas harian dengan sebaik mungkin, dan sebagaimana moto Pramuka itu kan setiap hari berbuat kebajikan, kan begitu. Dengan setiap hari berbuat kebajikan, pasti akan ada sesuatu yang akan dikerjakan dengan baik. Ya, Karena kalau siap. kita sudah berniat, saya hari ini harus membuat satu kebaikan dalam hidup kita, pasti akan muncul lah. Mungkin cuman mendermakan yang mestinya uang saku hari ini ditabung, nanti bisa jadi disampaikan ke depan seperti itu, berbagi sayur misalnya, kan bisa Ya. untuk dapur umum seperti yang banyak dilakukan, atau juga mengumpulkan atau mengumpulkan teman-teman yang lain untuk berbagi ilmu misalnya. Ya. Kita mesti sadar betul bahwa 2020 ini sementara kita untuk kegiatan perkemahan belum lah. Kita belum berpikir ke sana. Tapi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mensikapi pandemi ini semuanya akan kita lakukan secara daring. Saya kira itu beberapa hal pokok yang perlu bisa menjadi pedoman bagi kakak sekalian dalam mensikapi kegiatan-kegiatan di tahun 2020 ini semasa masih ada pandemi COVID ini. Pertanyaan terakhir Kak Erno. Tadi soalnya kita udah nyinggung Hari Pramuka. Ini langsung ada yang nyinggung nggak? Terus kalau gitu ETK-nya, estafet tunas kelapanya online juga Kak? Ya untuk sementara estafet ini, saya agak lupa, estafet tahun ini mestinya ada ya. Agak nggak hafal saya karena itu bukan di Bina Muda. Estafet itu ada di Humas kalau nggak salah. Di Ya, Humas. jadi, Kak. Kemarin Di sudah rapat Humas. Kak saya. Sudah rapat. Ditunda Ya, loh. kelihatannya ditunda. Nggak masalah. Nanti pakai TikTok aja. Pakai TikTok gitu. Dibuat TikTok aja kan bagus itu. Jadi sebenarnya tuh ini sambil di luar ngobrol ya kayak karena kelihatannya masih cukup sedikit. Pas waktu rapat pertama kali kita membahas estafet tunas kelapa waktu itu, saya menceloteh Kak sebenarnya. Apa nggak capek sih? Mosok lo estafet tunas kelapa mesti kok kayak gitu kegiatannya. Mosok tunas kelapanya digendong muter Jawa Tengah kan capek ya gitu. Nggak bisa atau dilakuin dengan daring. Itu jauh sebelum masa pandemi Kak. Nah ini tiba-tiba pandemi Kak. Saya pas waktu rapat kemarin. Mungkin kalau Mas Ardo bisa bikin semacam semacam sistem kayak TikTok gitu, jadi mengestafetkan obor gitu dengan pola kan yang seperti TikTok itu kan ada itu, Ya, kayak kita berganti apa itu kan model-model seperti itu, tapi ya. tapi ya juga sih. Cuman ya ini Gojeknya jadi bercandaan Kak. Jadi maksudnya kemarin pas waktu rapat ya gara-gara kamu nih itu tiba-tiba ini kemarin kita jadi bercandaan kayak bener gitu gitu. malah beneran ini. Jadi beneran gitu kan. Oke Kak Ardo. Jadi ya Oke, memang Kak kita Erno. mesti Monggo. kita mesti menahan diri untuk tidak berkemah dulu lah. Tidak berkemah dulu, tapi kita tetap mencoba berhidup damai dengan pandemi ini dengan tetap menjaga dan mengetati aturan protokol pemerintah yang ditetapkan. Jadi termasuk bagaimana nanti kita melakukan kegiatan, kita ikuti mulai dari yang dewasa dulu, kemudian berturut-turut sampai dengan nanti adik-adik siaga, sebagaimana juga yang disarankan oleh Menteri Pendidikan. Saya kira itu Kak Ardo. Oke, Kak Ernowo, terima kasih banget. Mungkin kita bisa mengakhiri ngobrol kali ini, Kak. Takutnya sih nanti tiba-tiba habis, Kak. Ini kan saya sebenarnya banyak bahannya, cuman takutnya ketika kita nanti ngobrolnya asik, tiba-tiba waktunya habis nggak lucu gitu, Kak. Yuk disambung lagi. Besok kita sambung lagi. Kita ngobrol lagi. Setiap malam ngobrol nggak masalah kok. Siap. Oke, Kak Ernowo, matur nuwun banget atas waktunya. Semoga tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Ernowo selaku Wakil Ketua Kuarda Urusan Bidang Bina Muda yang mungkin mewakili teman-teman Wakil Ketua yang lain, sehingga bisa banyak informasi yang sudah tersampaikan kepada teman-teman yang menonton live Instagram kali ini. Semoga bisa membantu sedikit mempersiapkan diri buat teman-teman di kuartir cabang tentunya kira-kira strategi semacam apa yang mungkin
bisa dilakukan tadi yang sudah dikasih bocoran sama Kak Ernowo. Matur nuwun banget Kak Ernowo, sehat selalu Kak Ernowo, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun Kak. Selamat Pakai malam. masker? Ya, oke. Salam pramuka Kak Oke, Ernowo. selamat malam Ji. semuanya.